Kali ini kita akan membahas alur cerita film Baby Driver, yang diperankan oleh Ansel Elgort berperan sebagai Baby, yang disutradarai oleh Edgar Wright. Film ini bergenre action dan kriminal, yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2017, dan film ini juga mendapatkan rating dengan 7,7. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Film ini diawali, Baby dengan 3 orang yang bernama Griff, Buddy dan Darling. Di sini mereka bertujuan untuk merampok bank, perampokan pun dimulai, dan mereka keluar dengan sebuah tas berisi uang, dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di sini kita disuguhkan aksi kejar-kejaran yang epik dengan polisi. Kita bisa lihat skill mengemudi Baby memang sudah bisa dibilang profesional, dia bisa drive dan segalanya, sampai polisi pun kewalahan. Sampai akhirnya dia dan anggotanya pun selamat dari kejaran polisi. Setelah selamat dari kejaran polisi, dia pun langsung berganti mobil agar tidak diketahui identitasnya. Tempat pun berpindah dari jalan raya ke sesuatu tempat di sebuah gedung yang tak terpakai, tempat persembunyian mereka, di mana di tempat ini si Doc dari otak perampokannya membagikan hasil kepada mereka. Di tempat ini Baby yang baru saja membeli kopi, diganggu oleh Griff yang merasa jengkel karena Baby hanya diam tanpa sepatah kata. Walaupun diganggu, Baby hanya diam dan melakukan balasan yang mengundang tawa anggota lainnya. Setelah membagikan hasil perampokan mereka pun pergi dan berpisah di parkiran mobil. Nah di parkiran ini kita bisa tahu bahwa bagian Baby diambil oleh Doc untuk membayar hutangnya, dan Baby hanya mendapatkan 1 ikat dari tas tersebut, dan di sini Doc berjanji bahwa hutangnya akan lunas dari 1 kali lagi perampokannya. Kembali ke kehidupannya si Baby. Ia tinggal di rumah kecil bersama Joe, seorang kakek yang sudah tua, lumpuh, dan bisu yang dirawat dan sebagai teman hidupnya. Joe yang mengetahui Baby adalah pengemudi perampokan, membujuk Baby agar tidak melakukannya lagi. Baby pun berkata ia akan keluar dari kelompok tersebut setelah hutangnya lunas. Cerita pun berlanjut di sebuah kafe, di mana Baby berjumpa dan terpesona dengan sebuah gadis yang bernama Deborah, sebuah pelayan di kafe tersebut. Di pertemuan pertama sudah terlihat jelas bahwa Baby menyukai Deborah sampai dia tidak mengangkat telepon dari Doc yang harus diangkat. Sesampainya di rumah, dia yang sedang mendengarkan musik untuk merayakan jatuh cintanya Doc pun menelpon untuk kedua kalinya. Sambil terdengar kesal karena telepon pertamanya tidak diangkat, Doc menjelaskan bahwa ada perampokan baru yang harus diikuti Baby. Nah keesokan harinya, Baby mendatangi tempat persembunyian mereka, di gedung tua yang sama persis seperti perampokan yang pertama. Di sini Baby bertemu dengan Eddie, JP, dan Buds, kelompok baru di perampokan kali ini. Nah sebagai catatan, Doc tidak pernah menggunakan kelompok yang sama dan selalu merubahnya. Kembali ke cerita, lagi-lagi Baby menjadi perhatian. Buds merasa Baby terlalu polos untuk masuk ke dalam kelompok ini. Namun Doc membela Baby karena dia sudah tahu kemampuan Baby. Nah saat Doc menjelaskan rencananya, ada skene lucu di mana Buds merasa jengkel bahwa Baby tidak memperhatikannya, dan hanya mendengarkan musik. Namun Baby membalas Buds dengan menjelaskan semua rencananya. Film berlanjut, di keesokan harinya di mana mereka sudah sampai di depan tempat perampokan yang mereka rencanakan. Sedikit percekcokan di awal, karena JD salah membeli topeng. Namun perampokan tetap berlanjut dan mereka berhasil mengambil uang dari petugas keamanan. Namun sial saat mereka kabur, ada seseorang pria mantan tentara bersenjata di tempat kejadian. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi di sini. Baby kesulitan untuk kabur karena pria itu membawa senjata, dan dia hampir terlindas truk. Namun dengan usahanya dia berhasil kabur dan untungnya pria yang mengejarnya mengalami kecelakaan. Lanjut dengan pelarian mereka yang tidak mulus, di mana ada kemacetan yang menghalang dan mobil yang rusak parah. Buds memutuskan untuk mengambil mobil seorang perempuan di jalan raya. Namun saat perpindahan mobil JD membuat sedikit kekacauan, di mana ia berapa kali menjatuhkan uang yang dibawanya dan meninggalkan senjata di mobil lama mereka. Singkat cerita mereka berhasil kabur, mengganti mobil, dan sampai di tempat rahasia biasa di mana Doc menunggu. Doc membagikan uang seperti biasa dan berpisah di parkiran.
Di sini Baby akhirnya terbebas hutang dari Doc. Namun Doc memberikan tugas terakhir, untuk membuang mobil berisi jasad temannya JD yang dibunuh karena kecerobohannya. Kembali ke cerita, Baby yang sudah bebas dari hutang keesokan harinya ia langsung berkunjung ke kafe, dan Baby mengajak Deborah untuk makan malam. Malam harinya saat mereka sedang makan dan hendak bayar, Baby melihat Doc dan Baby langsung menghampirinya. Ternyata Doc sengaja menemui Baby untuk mengajaknya lagi dalam aksi perampokan, merasa hutangnya sudah lunas. Tentu saja Baby menolak, namun Doc yang merasa Baby mempunyai skill dan membawa keberuntungan bagi dirinya mengancam Baby untuk ikut. Dengan mengancam akan menyakiti orang terdekatnya tentunya termasuk Joe dan Deborah, Baby yang tidak mempunyai pilihan, terpaksa untuk mengiyakan ajakan dari Doc. Namun Baby memiliki rencana yang lain yaitu untuk kabur bersama Deborah. Cerita pun berlanjut di markas biasa, di mana Doc bertemu dengan anggotanya untuk menyusun rencana bersama Buds, Buddy dan Darling. Mereka berencana untuk merampok kantor pos guna mendapatkan cek kosong, yang nantinya bisa mereka uangkan. Sayangnya pada malam hari mereka diberikan misi oleh Doc, untuk mengambil senjata dan harus menginap di markas, yang tentu saja tidak bisa membuat Baby kabur. Berlanjut di misi pengambilan senjata, mereka berempat langsung menuju tempat kenalan Doc dengan kode Blacksmith. Mereka ditawarkan dengan berbagai senjata dari mulai pistol, AK-47 dan granat. Namun secara tiba-tiba dan tanpa aba-aba Doc menembak si Blacksmith, dan baku tembak pun terjadi antara mereka dengan anak buah Blacksmith. Adegan action tembak-tembakan yang sangat unik di mana ketika diperhatikan suara tembakan tersebut membentuk sebuah alunan musik, dan mereka pun berhasil memenangkan baku tembak tersebut tanpa luka. Setelah pulang dari pengambilan senjata, Buds yang melihat restoran menyuruh Baby untuk menepi. Namun Baby menolak, karena restoran tersebut tempat Deborah bekerja. Sedikit cekcok terjadi di mobil di mana Buds memaksa Baby untuk berhenti, dan mau tak mau Baby pun berhenti dan masuk ke restoran tersebut. Nah, sedikit keanehan terjadi antara Baby dan Deborah, di mana Baby seolah-olah tidak mengenal Deborah agar melindunginya dari teman kriminalnya. Namun tentu saja Deborah yang tidak mengetahui apa-apa tidak bisa menutupi kesabarannya kepada Baby. Melihat ada yang aneh kepada pelayan restorannya tidak lain pada Deborah, Buds langsung ingin menembak Deborah, namun dihalangi oleh Baby. Baby yang tadinya terlihat kalem menjadi marah karena tindakan Buds, namun untungnya Buds menghilangkan niatnya untuk menembak Deborah dan pergi. Sebelum pergi Baby memberikan catatan kepada Deborah yang berisi untuk pergi pada jam 2 malam. Lanjut pada cerita perampokan, Doc ternyata mengetahui rekan senjatanya telah dibunuh dan memutuskan untuk membatalkan rencana perampokan mereka, karena kekacauan yang terjadi. Namun Buds bersikeras untuk melanjutkannya, didukung oleh Buddy, Darling dan tentu saja Baby. Doc memutuskan untuk melanjutkan aksinya. Malam pun tiba, dan Baby mencoba untuk kabur, namun sayang dia diberhentikan oleh Buds dan Buddy. Naasnya lagi mereka menemukan alat perekam milik Baby. Merasa marah, Baby mempunyai rekaman mereka langsung membuat Baby pingsan dan mendatangi rumah Baby. Baby pun terbangun dengan menemukan kumpulan kaset rekaman yang tersimpan dan kursi roda temannya, yang lumpuh sudah dipakai oleh Buds. Percekcokan pun terjadi antara Doc dan Baby, karena Doc merasa Baby telah mengkhianatinya. Namun hal ini ditentang oleh Baby, dan Baby membuktikan bahwa rekaman suara mereka memang dijadikan musik oleh Baby. Namun sialnya Doc memutar kaset lain yang berisi suara Deborah tanpa diedit. Mereka pun akhirnya tahu bahwa orang yang melayaninya di kafe adalah kenalan Baby. Singkat cerita, karena kerusuhan yang ada, Baby akan digantikan oleh si Doc. Namun merasa orang-orang terdekatnya dalam bahaya termasuk Deborah, Baby meyakinkan bahwa dirinya tetap akan menjadi driver untuk aksinya besok. Dan Doc pun mengiyakan. Lanjut ke aksi perampokan esok harinya, semua berjalan dengan rencananya. Buddy dan Darling masuk dari pintu depan dan Buds masuk dari belakang. Seperti biasa Baby menunggu di mobil dan bersiap-siap untuk kabur. Saat sedang menunggu timnya, Baby bertemu dengan pegawai kantor pos yang melambaikan kepadanya. Baby pun memberikan kode menggelengkan kepala dengan arti jangan masuk kantor pos. Namun sialnya pegawai ini malah memanggil polisi dan mendatangi mobil Baby. Akhirnya teman-temannya selesai merampok tanpa pikir panjang. Buds langsung menembak polisi dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Buds memerintahkan Baby untuk kabur. Namun Baby menolak karena geram yang melihat aksi Buds selama ini. Percekcokan pun terjadi di antara Baby dan Buds. Melihat ada truk dan muatan besi panjang di depannya, Baby langsung tancap gas karena kesal, dan Buds terbunuh akibat besi menusuk dadanya. Buddy yang marah atas tindakan Baby yang merusak rencana perampokan mereka langsung ingin membunuh Baby. Namun karena polisi yang datang, Baby, Buddy dan Darling langsung kabur.
Adegan kejar-kejaran pun terjadi di mana Baby dan Buddy dikejar secara terpisah oleh polisi. Namun nasib sial kembali datang saat Baby mencoba kabur. Baby malah nabrak mobil Buddy dan Darling yang sedang kabur, karena mobil mereka saling menabrak. Akhirnya mereka dikepung oleh polisi dan langsung melawan polisi. Namun sayang, Darling kekasih Buddy terbunuh. Buddy menaruh dendam kepada Baby yang langsung kabur dengan membawa tas hasil rampokannya. Singkat cerita, Baby yang kabur langsung ke rumahnya untuk menyelamatkan Joe dan setelah itu pergi menjemput Deborah di tempat kerjanya. Namun sayang, Buddy sudah dari tadi datang untuk membalaskan dendam kekasihnya yang sudah terbunuh. Baby pun tak tinggal diam. Nah, dalam diam dia berencana untuk kabur dan saling tembakan pun terjadi. Baby menembak Buddy tepat pada bahunya dan langsung kabur bersama Deborah. Cerita pun lanjut di mana Baby bertemu dengan Doc dan meminta bantuannya dan sekaligus pula meminta salah satu kaset yang berisi suara ibu dari Baby. Pertama-tama Doc tidak mengiyakan permintaan Baby. Namun karena Deborah muncul, Doc pun langsung melembutkan hatinya dan membantu Baby karena teringat masa mudanya dulu. Tempat pun berganti di sebuah lift menuju tempat parkir mobil. Doc memerintahkan Baby untuk kabur ke perbatasan dan ia akan membantu Baby. Namun naas saat membuka pintu lift, Doc dan Baby disergap oleh anak buah Blacksmith yang masih hidup. Doc pun langsung menembak mereka dan berakhir dengan kemenangan Doc. Namun sialnya muncul mobil polisi yang berisi Buddy yang masih hidup dan masih mengincar Baby. Doc pun berusaha melawan dan akhirnya Doc pun ditabrak oleh Buddy. Baby yang melihat hal ini berusaha untuk melawan, dan aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi. Baby menggunakan segala cara untuk mengalahkan Buddy, dan akhirnya Buddy pun bisa dikalahkan dengan mobilnya didorong dari lantai atas, dan kemudian mobil Buddy pun jatuh. Di akhir film Baby pun tertangkap oleh polisi dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian ada saran film yang akan saya bahas, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.